Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, sedherek sedaya jamaah Masjid Al-Aqrab ingkang insyaallah dipun rahmati Allah. Sepisan sumangga kaula dherekaken kita sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan dumateng kita sedaya arupi nikmat iman, Islam saha sempat sehingga ing dalu punika kita saged nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah dipun lajengaken pengaosan. Oh iya. Shalawat ugi salam kita curahkan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya kelebet umatipun lan insyaallah pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pengawasan ing dalu punika badhe dipun salerani Bapak Ustadz Haji Muh Isnaini. Ananging saderengipun dipun awite monggo kita bikak rumiyin kanthi waosan basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal saha panggenan kawula aturaken dumateng Bapak Haji Muh Isnaini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kaqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Wa qala aidan kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ibu-ibu yang satu hormati, bapak-bapak, adik-adik yang berbahagia. Syukur untuk kesempatan sonten menika kita sami saged nindakaken sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah yang kita lakukan di Masjid Al-Akram. Bapak Ibu yang hormati, sholat berjamaah itu memang sudah seharusnya menjadi gerakan. Ini yang sering saya sampaikan di setiap pengajian Bapak Ibu, karena apa artinya masjid sebagus ini? Masjid kok mestari tekan dhuwur. Niki mestari tekan dhuwur Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah niki. Nggih. Bab ngirit cek anggere ngeten niki kaya njen kula nggih ngoten ngirit cek. Bersyukur, dan oleh karena itu masjid itu mesti harus kita daya gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau saja beberapa waktu yang lalu di Muhammadiyah itu ketika menjalankan musda itu tema utamanya itu apa Bapak Ibu? Memakmurkan masjid, memajukan Klaten gitu. Tema itu Bapak dan Ibu mungkin dianggap kok abot mentemanya.
memakmurkan masjid itu, Bapak Ibu, indikator masjid itu makmur itu ukurannya sholat jamaahnya itu terus paling tidak siapa saja yang ada di lingkup masjid kita ini bisa mendayagunakan masjid kita itu untuk kegiatan sholat berjamaah. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Masjid Jogokarian, Bapak dan Ibu, Jumatan itu sampai 2-3 periode, karena tidak cukup sholat Jumat sekali, nggak cukup, sampai 2 kali sholat Jumatannya, bahkan sampai 3 kali. Itu karena saking banyaknya jamaah, dan sekarang ini menjadi tempat tujuan untuk kegiatan memahamkan diri. Dari banyak-banyak masjid yang ada di tanah air itu selalu mampir saja ke masjid di Jogokarian. Saya pernah beberapa kali di sana, Bapak Ibu, mencoba mampir pas sholat subuh. Kemudian di kemudian hari mampir pada saat sholat asar. Suatu saat mampir pada saat Jumatan. Mampir pada saat Jumatan. Itu ternyata Bapak Ibu tidak ada perbedaan jamaah sholat Jumat, sholat asar, sholat subuh. Itu karena memang masjidnya makmur. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, orang bertanya-tanya, ya toh, takmir masjidnya itu selalu menyampaikan bahwa kas masjid di Jogokarian itu selalu selalu nol. Lah kenapa selalu nek masjid awake dhewe abdinolke saldone Bapak dan Ibu ya berat. Nek awake dhewe disaldo nol saldo di masjid kita ini berat. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu untuk membiayai kegiatan operasional di Masjid Jogokarian itu masjidnya punya usaha. Jadi punya usaha, punya sawah, punya hotel, ya, terus punya sejumlah tempat penginapan, kemudian juga punya usaha-usaha yang lainnya. Kalaupun misalnya infaknya itu dinolke, itu nggak apa-apa. Kenapa harus dinolke? Infak yang diberikan oleh para jamaah itu sesegera mungkin bisa ditasarufkan, sehingga sing do infak langsung keentuk ganjaran, ngoten lho maksudipun. Gitu. Jadi infak disaldoke ngantek 15 juta. Ora kek ditasarufke kan gitu. Di Masjid Jogokarian Bapak Ibu, infak itu selalu segera ditasarufkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, untuk memberdayakan UMKM yang ada di sekitar masjid itu, gitu, untuk kegiatan usaha, untuk kegiatan apapun yang terkait dengan soal kemasjidan. Nah, oleh karenanya kepada Ibu, kita bersyukur ada masjid kita sebagus ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita makmurkan masjid kita ini utamanya untuk sholat berjamaah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, indikator masjid itu makmur, Bapak Ibu, ada kegiatan-kegiatan yang muaranya untuk kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Kemaslahatan umat, bahkan kemaslahatan untuk masyarakat kita. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, rapat RW, rapat RW itu bisa kita lakukan di masjid. Loh, Pak Is, kan ada yang Kristen, ada yang Katolik. Nggak apa-apa, orang Kristen Katolik kita masuk masjid untuk kegiatan ya dilakukan di serambi masjid, tidak mengapa. Kita laksanakan di ruang tertentu yang memang sudah kita siapkan untuk kegiatan ibu-ibu PKK, untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Bapak dan Ibu, bahkan untuk kegiatan pendidikan, ada TPA bagi anak-anak kita. Saya sering menyampaikan Bapak dan Ibu, kalau masjid itu tidak ada anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masjid itu tidak ada anak kecil, artinya masjid itu tidak punya masa depan. Makanya Bapak dan Ibu, anak-anak itu mesti harus kita kenalkan sejak dini ke masjid. Pak Is, saya itu risih kalau ada anak kecil
lari-lari di masjid, pun memang dunianya anak, ibu-ibu mati. Nek lari-lari di masjid, itu dobrak, itu pun biasa. Ane Pak Solihin kok melayu-melayu nonton mikir aja. Ora biasa gitu. Tapi kalau anak-anak kecil lari-lari itu tidak apa-apa, nggak usah dimarahi. Ane Pak Solihin kok melayu-melayu nonton lagi lagi disengeni, dia lagi dan sebagainya. Jadi anak-anak kita itu mesti harus sejak dini kita kenalkan ke masjid agar apa, anak-anak itu senantiasa ada keterikatan dengan masjid. Bapak Ibu, kemarin saya barusan ngisi parenting orang tua wali murid MI Tangkisan Pos. Tadi MI Muhammadiyah Tangkisan Pos itu muridnya banyak sekali, ada 300-an anak. Kemudian orang tuanya dikumpulkan, saya diminta ngisi untuk parenting orang tua. Ada pertanyaannya Bapak Ibu, Pak Is, anak saya itu sulit dibangunkan kalau subuh, nggak mau dibangunkan, malah marah-marah, tidak mau diajak ke masjid. Nah, apa Bapak dan Ibu solusinya? Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita barangkali yang sering kita lupa itu bagaimana kita membiasakan. Jangankan kok anak-anak Bapak dan Ibu, kita saja awake dhewe sing kasepuan itu Bapak dan Ibu membiasakan ayo awake dhewe sholat subuh berjamaah di masjid. Itu kan mboten gampil to Bu, memaksakan diri kita di pagi-pagi gitu. Sing kudune awake dhewe iki enak-enake tidur. Nggih. Subuhan itu kan enak-enake tidur Bapak Ibu. Khususnya bapak-bapak penggemar bola, penggemar olahraga tertentu yang mainnya itu jam 1, jam 2 itu kita masih belum tidur Bapak dan Ibu, sehingga pas subuhan itu jam ngantuk-ngantuk berat sekali kita untuk berjamaah di masjid itu. Tetapi Bapak dan Ibu memang dari awalnya berat membiasakan sholat subuh berjamaah di masjid, awalnya berat. Saya sendiri mengakui beratnya berjamaah ke masjid. Zamannya Rasulullah Bapak dan Ibu, untuk menggerakkan sholat berjamaah di masjid itu jemboten gampang. Maka sampai-sampai Kanjeng Nabi menyampaikan sing sapa wonge sholat berjamaah mongko pahala sholat berjamaah itu menjadi 27 derajat, 27 kali dibanding sholat sendiri. Diiming-iming berlipat ganda pahalanya orang berjamaah itu. Maka kemudian sebagian dari umatnya Kanjeng Nabi berbondong-bondong ke masjid Bapak Ibu, mergo ngerti ganjarannya lebih banyak, dilipat gandakan sampai 27 kali 27 derajat. Maka orang kemudian berbondong-bondong, tapi dereng kabeh Bapak dan Ibu. Nah, begitu orang berbondong-bondong, wis bedino ajeg sholat di masjid, ada beberapa orang itu yang kemudian punya inisiatif, duwe gagasan. Wah, iki nek sholat jamaah neng masjid, iki yo ora kaya nek omahe iki cerak masjid. Ada yang punya gagasan ngoten Bapak Ibu. Mergo wis kulino, wis seneng sholat berjamaah neng masjid, neng omahe adoh. Terus dia gagasan, dia pikiran, iki yo ora kaya nek omahe iki cerak masjid, iso jamaah terus. Mergo omahe cerak masjid. Pikirane ngoten Bapak Ibu. Terus akhirnya Bapak Ibu, orang kemudian berebut pengen do gawe omah cerak masjid. Terus dia kepengen gawe omah cerak masjid. Maka kemudian tanah-tanah di sekitar masjid waktu itu Bapak Ibu di Medina itu kemudian menjadi mahal. Wong do pengen gawe masjid cerak, gawe omah cerak masjid. Waktu itu Bapak Ibu, orang kemudian berebut. Pak Kanjeng Nabi melihat gelagat itu, wah kok do rebutan arep gawe omah cerak masjid, kok do berebut arep membeli tanah dekat masjid. Maka kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, sing sapa wonge mlaku saka omahe beteke arep nekani salat berjamaah nang masjid,
mongko langkai sikil kiwa nyuda dosane, langkai sikil tengen nambah ganjarane. Wong terus do mikir, wah nek langkai sikil kiwa nyuda dosane, langkai sikil tengen saya nambah ganjarane. Walagi nek omahe saya adoh berarti wah saya bagus iki. Saya akeh dosane di apura Gusti Allah, saya tambah akeh ganjarane. Saya omahe adoh masjid, saya akeh tambah ganjarane, saya akeh disuda dosane. Nek mangkat nek mangkat ya cedak ora mangkat apa meneh ada ora ngoten niku. Maka kemudian orang tidak jadi berebut membeli tanah di masjid, di dekat masjid. Orang kembali tidak lagi berebut pengen gawe umat dekat masjid, tetapi mereka komit karena tahu lebih banyak pahalanya dan lebih banyak dosanya diampuni oleh Allah, maka aduh direwangi mangkat teng masjid bedai harapannya tadi pahalanya dilipat gandakan, kemudian banyak tambah pahala karena perjalanannya soyo aduh masjid lebih bagus, sehingga kemudian orang tidak lagi berebut tadi, tetapi mereka terus komitmen mengikuti sholat berjamaah yang dilakukan, yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi. Sehingga Bapak Ibu, sekalipun rumahnya jauh, dan orang-orang tetap berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, Bapak dan Ibu, Kanjeng Nabi menggerakkan umatnya untuk sholat berjamaah. Langkah pertama adalah bahwa pahalanya dilipat gandakan. Langkah yang kedua, bagi orang-orang yang belum berangkat kemudian diberi motivasi, tiba-tiba langkah kita itu bisa menambah pahala dan mengurangi dosa kita karena langkah kita menuju ke masjid itu. Anak sing kendaraan pripun Pak Is? Lho, puterane rubuh wis sebagai langkahnya ngoten. Sing nyepeda nggih ngoten, sak obelan niku sak langkah ya langkah kaki lang. Kaki kiri, kaki kanan. Ngoten niku mboten sah diperdebatke gitu. Nggih, tapi intinya awake punya gila, punya semangat untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah itu harus menjadi gerakan. Nah, gerakannya dari mana Bapak dan Ibu? Ada 3 hal yang perlu kita menjadikan perhatian kita. Mari gerakan sholat berjamaah di masjid itu kita mulai dari diri kita masing-masing. Ini langkah yang pertama. Dimulai dari diri kita masing-masing. Dimulai dari kita masing-masing. Nah, kemudian nanti merembet. Ayo, anaknya, kemudian diajak suaminya, istrinya, keluarganya. Semua masing-masing keluarga menggerakkan keluarganya masing-masing. Bapak Ibu, kalau ini menjadi komitmen kita bersama, insya Allah masjid kita itu terus makmur. Kalau masjid kita itu makmur, Bapak dan Ibu-Ibu, kesadaran kita untuk mewujudkan berbagai aktivitas di masjid itu akan muncul dengan sendirinya nanti. Ide-ide itu nanti akan tumbuh berkembang seiring dengan banyaknya jamaah yang ada di masjid kita ini. Oleh karenanya ini menjadi komitmen kita bersama. Langkah yang ketiga, Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang kedua, jadi dimulai dari diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dimulai kapan? Sekarang. Dimulai dari sekarang, tidak usah ditunda-tunda. Aku lihat jamaah sesuk wae nek wis ora repot. Sinten sing mboten repot sak menika, Bapak Ibu, kabeh repot gitu. Nek ora disisihke wektune, awake dhewe menika nggak bakalan kentekan waktu. Bapak dan Ibu, ternyata hidup itu tidak lama. Hidup itu jantung sebentar. Sampai-sampai Bapak Ibu sesepuh-sesepuh kita dulu itu menyampaikan, urip kuwi ibarate mung mampir ngombe. Mampir ngombe niku lak mboten dangu to, Bu.
Undange Pak Is wong jagongan bareng, ayo nek nganggo jagongan. Tapi yang dimaksud simbah-simbah dhisik Bapak dan Ibu, itu mengisyaratkan bahwa hidup itu sesungguhnya tidak lama. 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun Bapak dan Ibu, itu tidak lama. Dili ngerti-ngerti kok wis umur swidak, ngerti kok ya wis pensiun. Iki ya rawuh kiyaine. Nggih, kiyono liyan gitu. Ngerti kok ya wis pensiun. Betul lho Bapak Ibu. Ngerti kok ya putune kok wis papat, wis 5 dan sebagainya. Itu artinya Bapak Ibu, ternyata hidup itu sebentar sekali. Sehingga kemudian awake dhewe Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengikuti kajiannya Gus Baha, awake dhewe nglumpukke pahala, awake dhewe memanfaatkan ruang dan waktu untuk bekal hidup kita mencapai swarganipun Gusti Allah menika nek paitane modale ibadah awake dhewe kita kerjangan iku pancen durung mencukupi. Belum mencukupi Bapak dan Ibu untuk membeli surga, gitu. Untuk kita sanggup masuk surga itu memang kita sadari bersama belum mencukupi modal kita, belum mencukupi sangunya awake dhewe. Tetapi dengan karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Bapak dan Ibu, insya Allah awake dhewe yang kita memanfaatkan setiap ruang dan waktu itu untuk sebagian waktu, sebagian tenaga, sebagian diantara waktu yang ada pada kita itu untuk kegiatan ibadah, itu sesuatu hal yang oleh Allah insya Allah diberikan nilai tambah. Makanya kepada ibu-ibu sampai-sampai Allah itu ya akan memberikan pahala berlipat ganda itu karena apa? Kasih sayang Allah untuk mengangkat, untuk menjadikan kita semua itu sebagai umatipun Kanjeng Nabi, dan nanti insya Allah akan bersama-sama kita masuk di surganipun Gusti Allah. Oke. Itu karena apa? Kasih sayangipun Gusti Allah anggen kita sami jadi nindakaken ibadah menika untuk sarana nanti kita bisa masuk surganipun Gusti Allah. Yang ketiga Bapak dan Ibu, dimulai dari diri kita masing-masing, dimulai dari sekarang. Dimulai dari sing kira-kira awake dhewe niku mboten berat. Jadi memang urung esok sholat berjamaah teng masjid 5 waktu. Lah piye Pak Isku nek ning ngasar aku jik ning sawah. Dadi anggere ngasar urung esok nyelake wektu ning masjid. Ya maghribnya, isanya, subuhnya, yang dulu masih di dinas, masih di perjalanan, masih di urung iso sholat berjamaah. Ya, terus Bapak Ibu, mari kita sisihkan waktu di antara 5 waktu sholat wajib yang kita kerjakan itu, mana yang kita bisa konsisten, kita bisa rutin, kita bisa menjaga rutinitas anggen kita sami indahkan datang sholat berjamaah di masjid. Di sholat-sholat tertentu mungkin kita tidak berjamaah di masjid yang ada pada tempat kita masing-masing. Bapak dan Ibu, sebenarnya para bupati, gubernur, bahkan presiden Bapak Ibu yang punya kuasa, yang punya kekuasaan, ada sejumlah bupati Bapak dan Ibu yang mewajibkan ASN pegawai negeri di bawah bupati itu diwajibkan sholat berjamaah di masjid terdekat pada saat sedang menjalankan kegiatan dan tugas kepegawaiannya. Sehingga Bapak Ibu dengan surat edaran itu Bapak dan Ibu, kemudian camat menggerakkan pegawai di kecamatan itu. Begitu zuhur kabeh bareng-bareng, semua ditinggalkan dulu pekerjaannya, leren sik sholat zuhur berjamaah. Zuhur berjamaah. Pada saat bekerja tetap harus leren sik gitu. Tapi jarang sekali Bapak dan Ibu, bupati, wali kota yang menggunakan kekuasaannya itu untuk menggerakkan jamaah. Bupati Klaten Bapak Ibu baru menggerakkan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Bupati
Sudah 5-6 tahun yang lalu itu membuat surat edaran gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa setiap hari Ahad Legi. Setiap Ahad Legi. Jadi setiap 8 dino. Nah, idealnya Bapak Ibu, idealnya camat itu juga menindaklanjuti gerakan sholat subuh berjamaah di Kecamatan Ngawen misalnya. Itu setiap Ahad, orang Ahad Legine, ya, Ahad Legi Paing misalnya, ya, misalnya Ahad Paing Ngawen gawe gerakan desa kecamatan, berganti-ganti pindah masjid kepada ibu-ibu, ya, supaya apa? Masing-masing masjid nanti akan termotivasi, tergerakkan takmirnya, juga tergerakkan jamaahnya. Saya pernah mengikuti selain sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa, Bapak Ibu, kemudian ada gerakan lagi di Klaten itu, gerakan subuh berjamaah anak-anak bikers. Motor ini Bapak Ibu, sepeda motor, anak-anak muda itu keliling, pindah-pindah masjid. Besok Ahad apa itu yang sudah ditentukan waktunya, itu akan sholat subuh berjamaah di Masjid misalnya. Saya pernah diminta ngisi di Masjid Pulan Harjo. Di Pulan Harjo Bapak Ibu, mereka start dari Masjid Al-Aqsa jam 3. Jadi jam 3 itu pun kumpul ke Masjid Al-Aqsa, kemudian bareng-bareng naik sepeda motor bikers di Klaten itu dan menuju ke Pulan Harjo. Buat atau masjidnya di Pulan Harjo itu masjid di Tegalmulyo, daerah Pulan Harjo, dekatnya Pak Haji Hartoyo, Ketua MUI Kabupaten Klaten. Saya pernah suatu saat diminta untuk memberikan tausiah anak-anak bikers yang ada di yang sholat subuh berjamaah di sana. Nah, menjadi gerakan Bapak dan Ibu-ibu. Jadi Allah itu juga menggerakkan. Memang belum 5 sholat waktu itu kita bisa menjalankan berjamaah. Monggo yang kita bisa menjalankan sholat berjamaah di masjid kita masing-masing. Kalau saja ini menjadi gerakan dimotori oleh bupati, wali kota, Pak Camat, kemudian diikuti kepala desa setempat, mengikuti gerakan, enaknya gerakan sholat subuh berjamaah di kelurahan Candirejo misalnya. Di Candirejo itu kan banyak masjid Bapak Ibu. Sekali tempo di masjid ini Al-Akram, kemudian pindah ke masjid mana dan sebagainya. Itu insya Allah akan lebih menyemarakkan kegiatan sholat berjamaah di masjid itu bagi dan itu akan mendorong, memotivasi, akan meningkatkan gairah masing-masing masjid, takmirnya juga jamaahnya. Pasti mereka Bapak dan Ibu termasuk kita arep ketekanan tamu iki engko arep eneng sholat subuh berjamaah sak kelurahan Candirejo, mesti takmirnya pasti mempersiapkan segala sesuatunya, menggerakkan kita, jamaah kita akan juga tergerakkan, sehingga Bapak dan Ibu, kalau ini bisa kita lakukan menjadi gerakan secara masif, insya Allah makmur masjid kita. Nah, mari kita mulai dari masjid kita ini untuk kita makmurkan dengan melakukan kegiatan sholat berjamaah. Langkah yang ketiga yang dilakukan Kanjeng Nabi, Bapak dan Ibu, wis diiming-imingi berlipat ganda pahalanya. Tetep burung eneng sing iji eneng sing burung mah gelem mangkat. Lajeng wis diiming-imingi meneh nek mangkat kuwi langkahe diitung. Langkah sikil tengen dihitung tambah ganjarane, langkah sikil kiwa itu dosane kok maksa eneng sing burung mangkat. Maka Kanjeng Nabi kemudian menyampaikan isyarat, nek eneng sing krungu adzan wis dikumandangke adzane kok maksa burung mangkat saat itu Bapak dan Ibu. Sampai-sampai Kanjeng Nabi menyampaikan sholatin neng omah ora dianggep. Wah, akhirnya terus do melengak Bapak Ibu. Wah, tapi ya iki. Wah, akhirnya
Akhirnya Bapak Ibu, kemudian orang-orang yang belum berangkat tadi akhirnya berangkat. Ya, akhirnya belum berangkat. Memaksa jono siji loro sing durung berangkat. Maka kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan ada setengah ancaman. Nek ora wis krungu azan kok ra mangkat ning masjid. Ijik do dolanan ning omah, ijik do main HP, ijik nonton TV. Obongan wae omahe. Sampai ngoten Bapak Ibu. Obongan wae omahe. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kanjeng Nabi itu menyampaikan kepada umatnya itu sholat berjamaah itu begitu pentingnya. Sehingga kemudian hal-hal yang lain harus dianggap diabaikan terlebih dahulu, sehingga kemudian mesti harus mengikuti jamaah di masjid. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah pengalaman ibadah haji baik di Madinah maupun di Mekah, bapak dan ibu-ibu, begitu Masjidil Haram, begitu Masjid Nabawi dikumandangkan azan, itu orang semua bergegas, toko-toko semua harus tutup. Kenapa? Semua tidak penting. Yang penting adalah, yang paling penting adalah mendatangi sholat berjamaah di masjid, atau sholat di depan rumahnya, atau sholat dimanapun. Intinya Bapak Ibu, orang tidak boleh mengabaikan azan yang dikumandangkan itu sebagai panggilan untuk menjalankan ibadah sholat. Segalanya harus dikesampingkan, sehingga kalaupun misalnya ada orang yang masih dalam proses transaksi Bapak Ibu, ijik proses nyang-nyangan arep tuku sajadah itu, sekalipun gur karek bayar, gitu Bapak Ibu. Maka begitu mendengar suara azan tutup dulu, baru nanti setelah selesai sholat baru dibuka kembali, dilanjutkan transaksi yang tadi sedang berlangsung. Sehingga Bapak dan Ibu, makanya benar betul sholat berjamaah itu kemudian menjadi hal yang urgent, yang penting, yang sangat mesti harus dilakukan. Yang lainnya kita abaikan terlebih dahulu, sehingga kemudian sampai Kanjeng Nabi seperti itu. Bahkan Bapak dan Ibu, terakhir ada orang yang kemudian mendatangi Kanjeng Nabi, kepingin ngono jajane melu sholat jamaah ning masjid, Bapak dan Ibu. Tetapi orang ini kemudian datang kepada Rasul Kanjeng Nabi, kula niku nek teng masjid nek mboten enten sing nuntun, mboten saged kula nek melu jamaah teng masjid. Wis kula nek teng masjid kudu enten sing nuntun. Karena orang ini buta, Bapak Ibu, tidak bisa melihat, sehingga kemudian datang kepada Kanjeng Nabi karepe njaluk prioritas, nek ora ning masjid piye ngeten. Pripun Kanjeng Nabi, nek kula mboten teng masjid, jalaran kula nek nang masjid ini kudu ana sing nuntun. Kanjeng Nabi Bapak Ibu tidak serta-merta kemudian langsung menjawab. Diam saja Kanjeng Nabi. Maka ketika Kanjeng Nabi orang jawab pertanyaan seorang sahabat ini Bapak Ibu, kemudian orang ini beranjak. Gimpun nek jawane wis gimpun Kanjeng Nabi nek mboten tiba. Langsung ajeng Bapak Ibu, Kanjeng Nabi memanggil supaya mendekat. Lawakmu krungu azan napa ora? Jawaban Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu itu menandakan sekalipun orang ini tidak bisa melihat sampai-sampai, dan selama krungu azan tetap dia punya kewajiban mendatangi sholat berjamaah di masjid itu. Bahkan kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan pernyataannya, kalau saja orang-orang itu mengetahui betapa hebatnya, betapa bagusnya, betapa ada hikmah di balik sholat berjamaah di masjid itu, kalau saja orang-orang itu ngerti, maka orang-orang itu akan mendatangi sholat berjamaah itu sekalipun direwangi berangkang, maupun berangkang. Nah, ibu bangun mati. Sholat jamaah itu begitu pentingnya. Oleh Kanjeng Nabi, sampai-sampai Kanjeng Nabi itu menyampaikan statementnya yang terakhir, upama wong-wong tidak ngerti di balik hikmah sholat berjamaah di masjid, mongko wong-wong bakal do mendatangi jamaah itu sekalipun direwangi melaku berangkang. Masya Allah. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini
menjadi pelajaran kita bersama. Atau sawaidi sholat berjamaah di masjid itu, Bapak Ibu, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Insya Allah kita sami bisa diberi kekuatan untuk senantiasa ringan, enteng awake dhewe selalu mendatangi sholat berjamaah itu. Sekalipun Bapak dan Ibu, sekalipun dalam kondisi apapun, selama awake dhewe itu masih memungkinkan untuk bisa datang ke masjid, insya Allah ini ada hikmah di balik semuanya itu, sehingga betapa pentingnya Kanjeng Nabi menekankan sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu, dalam sebuah kitab, ini ada kitab kecil, kitabnya judulnya Sifatus Sholah Nabi. Jadi ada kitab kecil dikarang oleh Nasiruddin Al-Albani, Bapak dan Ibu. Kitab kecil itu di dalamnya itu membahas yang dimaksud sholat berpahala 27 derajat berjamaah itu, Bapak Ibu, itu jika dilakukan di masjid. Karena memang Kanjeng Nabi itu mengajarkan sholat berjamaah, itu Kanjeng Nabi itu selalu mengerjakannya itu di masjid, kecuali Kanjeng Nabi dalam posisi dalam keadaan safar. Sehingga Bapak dan Ibu, masjid itu kemudian menjadi pusat kegiatan umat Islam, termasuk ketika kita berupaya untuk memakmurkan masjid kita ini, insya Allah Bapak dan Ibu, ini sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dituntun oleh Kanjeng Nabi. Semua Bapak dan Ibu kemudian berkomitmen, baik para jamaah, takmir masjidnya, yang itu menjadi penggerak untuk masyarakat yang ada di sekitar masjid kita ini. Insya Allah semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan wiroh semangat untuk senantiasa berupaya bagaimana menggerakkan. Bagi bapak dan ibu-ibu dari masing-masing keluarga kita, ibunya ikut menggerakkan greteh wis adzan dulu. Terus kalau sudah ada adzan, makanya Bapak Ibu, adzan itu menjadi penting. Jadi masjid itu kemudian harus ada muadzinnya itu, karena memang itu menandai datangnya sebuah waktu sholat berjamaah kita. Jangan sampai Bapak Ibu nanti kita ini, Bapak dan Ibu, tidak segera mendatangi sholat berjamaah di masjid. Di daerah Tulung, Bapak dan Ibu, sebuah masjid di daerah Tulung itu ada muadzinnya, itu namanya Mbah Kerto. Mbah Kerto itu mungkin pernah saya ceritakan. Di Tulung itu ada masjid, muadzinnya itu namanya Mbah Kerto, Pak. Mbah Kerto itu usianya sudah 60-an tahun, suaranya khas. Jadi ini adzan. Kalau Mbah Kerto ini adzan, Bapak dan Ibu, itu orang di kampung itu sudah ngerti, oh kai sing adzan Mbah Kerto. Suaranya itu dititeni, Bapak Ibu. Nah, suatu hari Bapak Ibu, Mbah Kerto itu adzan itu jam 11 bengi. Jam 11 bengi. Nah, ketika Mbah Kerto jam 11 bengi, kai Mbah Kerto ini ngopo aja? Ya ini kok adzan. Akhirnya orang sekampung keluar. Wah, itu gopo-gopo. Ngopo Mbah? Iki jam 11 kok nyanyi adzan. Kowe iki gendeng apa? Nek sing teko mlebu karo marah-marah. Lah kok iki lagi wektune wong do turu. Aku mayane adzan iki salat opo? Edian yo. Wah, palang edan-edan niku. Mbah Kerto mau meneng lha iki. Kan dene Pak. Aku kok mlumpuk enten teras ngoten niku. Oh, Mbah Kerto baratan terus metu. Enten teras ngoten niku kan kujengan cakak ngoten. Wong-wong do nesu do marah-marah kabeh. Begitu wong-wong kabeh wis do nesu do melampiaskan bertanya-tanya tentang iki waktu sholat apa. Mbah Kerto lagi ngomong, aku mau maghrib wis adzan, suaraku wis tak banterke. Wong sakmene iki sitek werane teko. Wis. Kabeh do meneng wae. Bisa aku wis adzan. Bahkan volumene tak banterke. Wong sakmene iki ora ana sing teko, sitek ora yang teko. Ya ora. Kabeh do meneng wae. Iki lho aku adzan jam 11 bengi kok malah awakku do gendrudik kowe iki. Iki apa? Edan aku kok kowe. Wis akhire Bapak Ibu, wong sak kampung sing do gendrudik ning masjid mau, akhire do mulih siji-siji. Wis ben kapokmu kapan? Begitu wis do rampung Bapak dan Ibu,
pancen tak sengaja Mbah Kerto genengan dhewe. Begitu sholat subuh Bapak dan Ibu, begitu sholat subuh Mbah Kerto azan, suaranya dibuanterke. Orang-orang sekampung kemudian datang ke masjid, memenuhi masjid sholat subuh berjamaah. Mergo mau bengi bar disemisin ke Mbah Kerto. So iki subuh orang-orang sekampung akhirnya berdatangan ke masjid sholat subuh berjamaah. Ngatasi Mbah Kerto wis sepuh, wis azan direwangi azane, suarane ya wis serak-serak seperti itu. Lah kok awake dhewe ora mangkat kidha ngopo kok ya kebangetan men. Akhirnya subuh hari itu Bapak dan Ibu penuh orang-orang sekampung kabeh do salat berjamaah subuh mergo mau bengi bar dileh-lehke karo Mbah Kerto azan jam 11 bengi. Akhirnya itu ternyata bisa menyadarkan orang-orang sekampung. Iya ya. Kok ya awake dhewe pancen sing kebangetan ki ora datangi sholat subuh berjamaah dan Mbah Kerto wis tuwek direwangi azan seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu, karena sudah saatnya azan misa, saya sampaikan beberapa hal tadi, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman pengertian kita. Intinya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memakmurkan masjid yang sudah sebagus ini untuk minimal dalam kegiatan sholat berjamaah di masjid. Kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu samping prosesnya ini, Bapak dan silakan memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Mungkin saya nambahi pengawasan iman kita sedaya. Kemudian Bapak Ibu impact industri itu dikantor 200 itu di Korea. Nah, salah satu ya, alhamdulillah,